Halo, nama saya Ami. Selamat datang di Startup Talks Hub.id. Hub.id adalah program startup dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sekarang bersama saya ada Mas Jason dari Segara dan juga ada Mas Dali dari BioPS. Baik, kalau gitu sebelumnya mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit tentang produknya. Mas, silakan bisa diperkenalkan sedikit tentang produknya seperti apa? Oke, jadi kita di BioPS Agrotechno mengembangkan solusi-solusi berbasis teknologi, tapi kita fokus di sektor pertanian. Jadi apa sih yang kita kembangkan? Ada beberapa basis teknologi yang kita gunakan, contohnya adalah IoT dan juga pemanfaatan algoritma untuk bisa membantu operasional pertanian bagi petani-petani yang ada di Indonesia. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi ya, Mas, untuk Siap. membahas soal produknya. Oke. Mungkin bisa dari Segara? Oke, hai semuanya, perkenalkan saya Jason, saya founder dan CEO dari Segara. Segara ini kita adalah pendamping tambak udang since day one. Jadi yang kita bantu adalah kita bantu tambak-tambak yang biasanya gagal, biasa 1 dari 2 tambak ini gagal, tambak udang khususnya. Kita bantu mereka financing dan juga menemani mereka kayak pendampingan dari day one until harvest. Kita juga bantu mereka connect mereka ke pembeli-pembeli udang juga dari seluruh Indonesia juga. Oke, I see. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke pertanyaan pertama ya. Mungkin ke pertanyaan pertama lebih ke pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh founder-founder orang-orang lain gitu ya. Sebenarnya asal muasal ide dari produk kalian tuh apa sih? Mungkin saya dulu kali ya. BioPS sebenarnya waktu itu berawal dari sebuah project sih sebenarnya. Jadi kita lulus kuliah, kebetulan founder-foundernya punya background yang berbeda-beda, punya background di bioscience, bioengineering, tapi juga ada yang dari teknik fisika dan lain-lain. Tapi kita punya background yang beda, tapi punya visi yang sama, melihat permasalahan yang sama di pertanian. Jadi sebenarnya dari situ sebenarnya kita mulai brainstorming dan lain-lain. Sebenarnya apa sih yang kita bisa lakukan, kolaborasikan keilmuannya untuk akhirnya bisa menciptakan sebuah solusi. Dan akhirnya kita bisa sampai saat ini sebenarnya ya basis dari kita melihat permasalahan yang sama itu, keresahan yang sama. Ditambah lagi dengan kita datang kebetulan kan kita base di Bandung, di sana juga banyak daerah-daerah pusat pertanian, jadi kita banyak ketemu petani dan kita melihat langsung sebenarnya apa yang mereka rasakan di lapangan dan apa yang sebenarnya bisa kita solusikan. Oke Mas, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya untuk Mas, mungkin apa sih permasalahan utama yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh BioPS itu? Oke, mungkin permasalahan dasar yang kita lihat itu sebenarnya ada satu sih yang paling utama, yaitu fakta yang menyebutkan bahwa petani di Indonesia jumlahnya terus berkurang dari tahun ke tahun. Tapi masalahnya pertanian di Indonesia ini sendiri masih sangat human dependent atau masih sangat bergantung terhadap manusia. Artinya masih kurang mekanisasi, masih kurang teknologi. Jika kita lihat hanya di satu sisi, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini bisa menjadi sebuah opportunity, artinya bisa menjadi lapangan pekerjaan. Tetapi fakta menyatakan bahwa banyak anak-anak muda nggak mau masuk ke sektor ini karena berbagai hal. Misalkan karena kurang menjanjikan, kotor, dan lain-lain. Untuk itu, kami mencoba menjadi penengahnya dari gap antara kedua ini. Gitu. Bagaimana sih kita bisa membuat petani yang masih bekerja saat ini masih bisa terus mengekspansi produksi pertaniannya dan lain-lain dengan kita meningkatkan efisiensi operasional dari pertaniannya. Dan nanti di kedepannya dengan adanya kemudahan yang kita berikan, harapannya anak-anak muda bisa masuk lagi ke sektor pertanian ini untuk pertanian Indonesia yang lebih baik ke depannya. Oke, sekarang untuk Mas Jason nih mungkin pertanyaannya masih sama sih. Sebenarnya asal muasal Segara itu dari mana? Itu goes way back. Pertama-tama, mungkin sedikit background, saya itu petambak generasi kedua. Terus kebetulan juga ambil kuliah di bachelor's untuk di Computer Science and Tech waktu di Beijing. Dan kita lihat seberapa impactful teknologi yang bisa, apa yang teknologi telah lakukan lah ya. Kayak kita lihat di Gojek, Tokopedia dan lain sebagainya. Terus dulu tuh kita sempat ada spark untuk bikin startup gitu ya. Kita mau create something impactful, create something meaningful, and giving back to the market gitu ya. Terus jadi dulu kita sempat coba, oke, kayaknya kita bisa fokus ke dunia pertambakan deh, karena pertambakan ini teknologi kan juga masih sangat sedikit, masih sangat minim, dan tapi investasi orang-orang tuh juga sangat besar gitu. Dan kita lihat bahwa dulu tuh kita karena ada hype startup ini ya, kita tuh asal bikin produk gitu. Kita pikir oke, dulu tuh hype-nya tuh di marketplace, jadi kita bikin marketplace, dan ternyata ya waktu kita tes ke market, oke, ini gimana menurut kalian? Kita tanya fellow petambak dan ternyata feedbacknya positif juga. Dan tapi setelah kita launch, mungkin ada sedikit spike di hari pertama kedua, tapi setelah itu ternyata nggak ada transaction sama sekali gitu. Jadi kayak oke, ini berarti produk kita is not solving problems gitu kan.
Jadi setelah itu kita pikir-pikir, oke ini nggak bisa gini. Akhirnya kita ngobrol lagi sama petambak tambak, kita keliling. Kita benar-benar fokus ke masalahnya, bukan fokus ke produknya. Jadi di saat kita fokus ke masalahnya, kita ngobrol sama mereka, kita juga sambil bangun tambak. Kita lihat bahwa tambak ini banyak banget yang gagal. Kebetulan juga dari tambak saya sendiri pun juga gagal. Kayak kita mengalami 3 tahun kerugian sebenarnya, 3 tahun gagal panen, ruginya miliaran rupiah. Dan kita lihat, wah kok begini terus gitu. Dan kita lihat juga ternyata tambak-tambak yang lainnya, bukan cuma kita doang yang mengalami kegagalan ini, ternyata orang yang lain itu juga mengalami kegagalan seperti ini. Dan sampai akhirnya kita itu pelajarin dari expert di industri, kita sampai terbang sana kemari, kita pelajarin bahwa apa sih sebenarnya yang bikin tambak itu berhasil. Dan ternyata SOP dan technical knowledge dan cara menambak yang benar itu sangat penting gitu. Pemantauan data, proper monitoring itu sangat penting gitu. Dan dari situ kita aplikasikan ke tambak kita dulu. Dan ternyata berhasil. Setelah itu berhasil, maka kita pikir, bayangin kalau kita bisa ngebantu tambak-tambak yang lain-lain di luar sana gitu. Nah jadi asal muasal idenya itu karena kita ngeliat, kita pingin bantu tambak-tambak lain yang gagal juga. Dan ternyata ya jumlahnya besar banget. 1 dari 2 tambak udang di Indonesia itu kayak besar banget kan. Jadi itu sih asal muasal ide dari Segaranya, kenapa kita bikin Segara yang sekarang ini. Oke, mungkin lebih pertanyaan follow-up-nya untuk statement-nya Mas tadi adalah gimana sih cara quality control-nya? Secara ini kan tambak dan big, right? Dan all these fishes are moving gitu loh misalnya. Kayak misalnya saya pernah baca di luar negeri, they put chips on the fish kan. Tapi itu kan for big fish gitu kan. But then how would you manage the quality control? Great question sih. Sebenarnya bedanya tambak udang atau tambak ikan sama tambak ayam gitu ya. Mungkin kalau ikan-ikan yang besar kan mungkin bisa kita taruh chip ya. Tapi sementara kan udang kecil banget. Dan misalnya kalau kita ngomongin di ikan atau di ayam, ada ikan yang kena penyakit itu kita bisa tahu. Kan kita lihat, ini ikan yang kena penyakit. Atau ayam yang kena penyakit, udah mulai lemes, kita bisa take it out, habis itu udah yang lain jadi nggak kena penyakit. Nah tapi emang quality control in shrimps itu difficult, makanya itu emang penting untuk kayak kita maintain the water quality, maintain the ecosystem, kayak mereka mau appetite si udangnya mau makan terus gitu, jangan sampai udangnya gak mau makan, kita tetap kasih makan, jadi ujungnya overfeeding yang dimana nanti resulting water quality-nya goncang gitu. Jadi itu sih, jadi maintaining the water quality juga making sure kalau shrimp appetite-nya juga diberikan sesuai dengan feed-nya juga. Sebenarnya banyak faktornya sih, dan make sure kalau the ecosystem in the water quality itu berjalan ya, kayak nitrification, denitrification, jadi semuanya itu mesti berjalan dengan seimbang sih supaya itu bisa berhasil gitu. Jadi supaya petambaknya nggak stres kan. Ibarat kalau manusia kita tiba-tiba dikasih hidup CO2 terus, pasti kan kita panik banget, stres kan. Dan itu bisa menimbulkan banyak orang yang mungkin ada yang jenisnya lebih lemah, jenis yang lebih kuat, yang lebih lemah bisa mati. Nah jadi kita trying to make sure the ecosystem itu nggak kayak penuh dengan CO2 lah ibaratnya, gitu sih. Oke, mungkin with all of this technicality that you both explain to me gitu kan, mungkin my follow-up question will be kayak sebenarnya teknologi yang kalian provide itu apa? Apakah seperti berupa software atau ada hardware-nya? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Oke, kalau di Biops Agrotech sendiri, sekarang kita punya satu lini produk yang udah ready on the market, dan juga kita udah mulai giving impact gitu ya, itu namanya Encomotion. Basically Encomotion sebenarnya basisnya IoT sih, Internet of Things. Di mana yang sekarang sudah bisa dilakukan action-nya itu adalah pemberian air atau irigasi dan juga pemberian pupuk secara secara presisi seperti itu. And how it works, basically yang namanya IoT, kita punya device yang mengambil data. Jadi kita based on data kan. Data yang kita ambil untuk saat ini sebenarnya basically weather data. Jadi temperature, terus kemudian kelembapan, intensitas cahaya, intensitas hujan, angin dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaannya lalu apa bedanya sama weather station yang memang sudah dipasang banyak gitu, yang lain-lain juga, bahkan BMKG juga udah pasang. Bedanya permasalahannya data-data yang kalau diberikan itu data mentah seperti itu sulit digunakan oleh para petani karena they have limited knowledge on that kan, untuk apalagi yang mau suruh analisis data seperti itu. Nah untuk itu kita manfaatkan algoritma-algoritma yang bisa kita kembangkan. Salah satunya adalah gimana sih kita tahu jumlah kebutuhan air yang tepat bagi tanaman tersebut gitu. Jadi bagaimana kita menghitungnya, tentunya dari data mentah tadi kita kembangkan algoritmanya. Kemudian kita hitung sesuai dengan kita hitung jumlah air sesuai dengan kebutuhan tanamannya dan juga bergantung kondisi lingkungan pada saat itu.
Lalu kita kirimkan ke device controllernya yang bisa di embedded kepada infrastruktur irigasi yang berbagai macam, misalkan drip irrigation atau sprinkler irrigation yang memang sudah mulai banyak digunakan oleh para petani seperti itu, dan akhirnya mereka bisa melakukan penyiraman tidak hanya secara otomatis tapi juga secara presisi kayak gitu. Oke, jadi ini ada hardware-nya juga dan ada software-nya seperti Yes. itu. Jadi hardware-nya tinggal di tap in aja ke apa yang petani itu sudah punya. Betul, jadi kita ngebikin itu sangat compact dan juga sangat easy to use sebenarnya. Banyak juga user kita yang kita nggak harus datang ke sana, kita hanya kirim alatnya dan itu cuma tinggal disambung ke pipa penyiraman seperti biasa gitu dan it works. Tapi itu compatible ya untuk semua device yang mereka punya? Ya tentu ada beberapa persyaratan seperti itu ya, dan itu tentunya bisa kita bantu mereka apakah itu sudah kompatibel atau belum. Tapi most likely sebenarnya misalkan controller kita itu dia masuk cuma ke pipa PVC biasa, dan itu yang biasa digunakan oleh mereka gitu kan ya. Jadi itu tinggal the matter of nyambungin pipa aja sih sebenarnya. Untuk sensornya sendiri itu juga sama, tinggal dipasang aja di sana, dihubungkan ke sumber energi dan lain-lain, and it works kayak gitu. Dan mereka bisa beberapa petani yang udah lebih maju juga, misalkan knowledge-nya gitu ya, mereka juga bisa memantau kondisi lingkungan dari pertaniannya dimanapun, kapanpun di handphone mereka kayak gitu. Oh, jadi udah ada device-nya, udah ada gadgetnya sendiri yang mereka bisa memantau kondisi pertaniannya mereka. Well, actually the gadget is their phone mobile phone sih sebenarnya. Jadi kita pakai aplikasi, dashboard berbasis aplikasi, dan itu bisa dipakai di mobile phone mereka. Oke, baik. We'll get back to that after this. Sure. Oke. Sekarang Segara mungkin ada yang mau dijelaskan tentang teknologi yang dimiliki oleh Segara? Ya mungkin before we came up with this technology, kita udah tried a lot of stuff kayak IoT lah, juga ya software. Kita udah nyoba banyak hal lah before sampai kita jadi sekarang ini gitu. Dan about shrimp farming itu kita itu beda juga, nggak bisa cuman rely on several parameters. Jadi kita dulu, kita mau bikin IoT ini dulu. Dulu kita bikin IoT mengenai, kayak bisa nih kayaknya kita ngerekam 3 parameter ini. Dan tapi ternyata kalau kita ngerekam 3 parameter ini doang dengan kita punya IoT, itu it's not a success factor gitu kan. Jadi kayak wah kita nggak bisa bikin IoT. Jadi kita itu akhirnya kita research gimana nih kira-kira how to make the proper technology for the proper problem gitu kan. Jadi akhirnya itu kita lihat bahwa petani tambak ini sebenarnya udah banyak yang pakai devices seperti ini. Jadi kayak mereka udah punya kayak water quality measuring device. Terus habis itu mereka juga udah punya lab biasanya juga untuk ngecek kimia, biologi, atau bahkan kayak ya general water quality parameters juga. Dan kita lihat tapi masalahnya itu petambak yang udah ngerekam data ini tetap masih mengalami kegagalan gitu. Jadi akhirnya kita lihat bahwa masalahnya itu bukan in measuring the values of the water quality gitu. Masalahnya adalah what to do about it. Kayak ya udah ini ada this spreadsheet of data. Terus nih so what gitu kan. Nah, jadi makanya itu kita came up with the stack yang dimana kita tuh it's an AI driven farm management system yang dimana kita si petambak ini tetap nge-record datanya tiap hari, tapi mereka bisa input through the mobile phone atau through the website. Nah, setelah dari sana kita itu ada AI-nya. Jadi kita ada early warning system. Jadi early warning system ini tujuannya untuk pencegahan penyakit, to prevent disease. Jadi basically kita ada tiap harinya kita nge-generate these parameters yang dimana kita lihat dari parameter-parameter yang ada, apakah artinya ini merah, kuning, atau hijau. Merah itu meaning it's very dangerous atau do an emergency protocol untuk kolam itu. Terus kuning itu berarti several configurations to the SOP, berarti several parameters ada yang warning. Terus sama hijau, itu berarti everything's fine, proceed with the usual SOP. Nah, jadi kita nge-generate ini on a day-to-day basis, dimana supaya si petambak ini bisa tahu, besok nih kita mesti ngapain sih. Atau ya misalnya lusa ujung-ujungnya, jadi ini tiap hari kita kasih tahu mereka mesti ngapain gitu. Dan ternyata ya it works for them gitu. Dan terlebihnya lagi juga kita juga bantu mereka milih benurnya juga. Jadi karena kita lihat bahwa memilih benih itu salah satu faktor kesuksesan di tambak juga ya. Jadi kita itu juga ngebantu mereka untuk memilih sama menghitung benih. Jadi biasanya itu mereka kalau mau nebar, mereka kan bisa nebar jutaan benih gitu ya. Sebelum mereka nebar, itu mereka tuh ngitung benihnya tuh pakai sendok gitu. Jadi bayangin misalnya kita nebar 2 juta benih, itu biasa kita ngitung benih tuh pakai sendok 5, 10, 7. Dan human error-nya tuh pasti cenderung tinggi banget kan. Nah makanya itu kita develop, kayaknya kita bisa nge-develop sesuatu deh. Kita nge-develop app
pakai smartphone juga, di mana mereka bisa ngefoto tuh si sampel benih yang mereka terima. Sekali foto cekrek bisa langsung otomatis ngejumlah berapa benih yang dalam satu foto itu. Nah, jadi kita bantu mereka dari milih benih, dari sana tuh kita tahu oke, ini benihnya bagus atau enggak. Kita punya data-data juga dari hatchery yang kita bikin semacam ERP untuk si hatchery ini. Hatchery ini yang menghasilkan benih lah. Nah, jadi dari sini kita sambungin nih ke data petambak. Kita pilih nih dari data-data hatchery ini, mana sih hatchery-hatchery yang menghasilkan benih terbaik dan jumlahnya menyesuaikan nggak sama si petambaknya. Nah, jadi setelah kita pilih, kita bantu mereka, oke, dari umur 1 hari sampai panen itu baru masuk ke yang AI driven farming system itu. Jadi hari ini mesti ngapain, besok mesti ngapain, pakan yang dikasih mesti berapa banyak, probiotics yang dikasih mesti apa, berdasarkan data sehari-hari. Nah, jadi teknologi kita sih sebenarnya semuanya itu. Seberapa akuratkah si teknologi itu? Karena kan kayak benih itu kan I saw it before ya, kayak it's just like very tiny thing that small, then you take picture of it gitu kan. How accurate the data will be? Untuk the benih counting itu accuracy is pretty high. Sampai sini kita juga implement different models. Jadi kita accuracy itu 99.9% on average gitu. Tapi kita expecting 99.6% on average. Tapi what amazing about it is we're not using any devices. The devices itself is just the smartphone. Jadi smartphone ya basically every smartphone that you guys have itu bisa kita foto, terus pakai smartphone itu dan bisa ngitung benihnya. Gitu. Jadi investmentnya nggak perlu sampai kayak ratusan juta ada di satu device. Jadi tetap bisa pakai smartphone sendiri gitu sih. Okay. Oh, so jadi you both are providing data analytics, right? Yeah. For yang satu buat ikan, yang satu buat agri kan. Mungkin yang lebih aku mau tanya adalah data seperti apa sih yang kalian provide gitu kepada user? Oke, talking about the data, tentunya data mentah yang diambil dari sensor yang kita miliki, yang dipasang atau yang dimiliki oleh farmers, itu menjadi hak mereka ya. Jadi data mentahnya yaitu tadi apa yang mungkin biasa juga sebenarnya sebelumnya mereka lakukan, itu mereka mencatat temperatur, mereka mencatat kelembapan, intensitas cahaya dan lain-lain. Yang mungkin perbedaannya dengan sebelumnya, biasanya mereka kan untuk mencatat data mereka harus datang, and then you cannot come like every hour kan. Jadi mereka kan ya biasanya pasti ya datang paling sehari 2 kali kayak gitu. But for now we can give like every minute. Jadi kita ngambil data setiap menit dan juga dikirimkan ke mereka sehingga mereka bisa melihat datanya kapanpun dimanapun real time kayak gitu. Tapi yang tadi saya ceritakan sebenarnya sih data-data yang seperti itu untuk the majority of the farmers in Indonesia, yaitu yang smallholder farmers, itu nggak terlalu the data itself is very beneficial ya, tapi untuk penggunaannya sendiri ya nggak terlalu besar ya digunakan oleh para smallholder farmers ya, karena mereka nggak tahu itu data mau diapain sih sebenarnya gitu. Jadi data yang kita berikan yang lain tentunya ya data analisisnya gitu ya. Salah satunya yang kita berikan adalah ya tadi jumlah kebutuhan air. Bagaimana sih data lingkungan tadi kita convert jadi data sebenarnya air yang dibutuhkan oleh tanaman berapa sih di pagi hari, di sore hari, sesuai dengan jenis tanamannya dan lain-lain. The other features dan kita juga kasih ke mereka jadi setiap mereka mulai menanam itu kita kasih stage-nya gitu. Jadi kalau di pertanian itu kan ada stage-nya, mungkin yang seperti di aquaculture juga gitu ya. Tapi kalau di pertanian mereka ada vegetative stage gitu ya, artinya numbuhin tanamannya supaya tinggi, kemudian generative stage and etc. Nah, ujungnya sih nanti ke depannya kita mau berikan juga ke mereka untuk hal-hal lain. Misalkan ketika udah masuk ke generative stage ya mereka kita bisa kasih mereka masukan gitu ke depannya untuk ngasih pupuk jenis apa, karena pupuknya tentunya berbeda, misalkan seperti itu. Jadi dengan adanya data yang udah kita kumpulkan sekarang, it makes it more scalable I guess ke depannya untuk bisa nanti ngembangin solusi-solusi yang lain berbasis data ini gitu sih. Jadi kita udah nyiapin dari sekarang ekosistemnya. Oke, baik. Mungkin nanti aku ada follow up question. Oke, sure. Sekarang kita lanjut dulu ke Segara. Oke, untuk Segara sekarang mungkin data analitik apa sih yang bisa kalian provide gitu? Jadi untuk data analitiknya sendiri, kita kan data kalau di shrimp farming itu ada banyak ya. Kita kayak parameter kualitas air tuh, misalnya kayak general tuh ada pH, DO, suhu, salinitas, tinggi air, kecerahan. Nah itu yang general. Habis itu ada chemical water quality parameters, ada fosfat, nitrat, NP ratio, amonia, amonium. Habis itu ada biologi lagi, total vibrio, terus total bacteria count, terus total plankton. Nah jadi ada banyak banget sih, jadi data-data ini emang ada banyak banget, terus sampai itu baru water quality. Terus habis itu belum si shrimp appetite. Itu apakah
di Anco-nya itu, Anco tuh kayak feeding tray ya, apakah mereka makannya habis atau enggak setelah 1 jam, itu juga kita record juga. Habis itu setelah itu juga data dari sampling, gimana average daily growth mereka, apakah mereka bertumbuh selama 7 hari ini. Nah jadi itu sih data-data yang kita kumpulin semua ya. Jadi dari semua data-data ini, kita itu lempar ke sistem kita, terus habis itu tapi karena bayangin untuk ngumpulin data segini banyak itu, untuk bisa tahu ini success rate-nya itu kayak gimana, itu butuh waktu 4 bulan. Jadi makanya itu nggak memungkinkan untuk kita sebenarnya develop this ultimate AI yang bisa langsung tahu nge-solve all of your solutions directly from day one sekarang gitu ya. Makanya itu kita itu mengawinkan this data sama this experts knowledge gitu. Karena punya data point yang segini banyak. Karena untuk si AI ini bisa nge-formulate the success formula dari segini banyak parameter, itu bakal sangat-sangat sulit. Makanya itu kita mengawinkan pengetahuan dari kayak probiotics company, feed company, yang mereka udah research berpuluh-puluhan tahun sama data ini, dan kita lihat, oke, dari data-data ini sama dari expert knowledge, apa nih yang kira-kira bisa kita bantu? Oke, dari data gini kita lempar. Oke, harusnya kalau kayak gini harusnya aman. Misalnya kita cek dulu nih dari expert knowledge-nya, gimana nih menurut kalian? Oh, ternyata aman. Oke, jadi kita pelan-pelan coba try to formulate untuk mempercepat si AI ini bisa benar-benar pelajarin dan provide better data analytics dari expert knowledge dan dari data itu sih. Jadi itu semua yang kita berikan sih ke mereka. So, I can see that all these 2 products are so technical gitu kan ya. But your market is so grassroots, ya kan? Jadi sebenarnya lebih pengen nanya gini sih, how would you explain your product to your user? Ya nggak sih, kayak kan nggak mungkin kan kayak iya ini ada kan sih kan. Jadi harus lucu ya Pak, Mas. Jadi gimana sih cara kalian menjelaskan sama market kalian tuh kalau yes we have this technology yang bisa membantu ini gitu. Well, it took us few times ya untuk akhirnya kita juga sadar bahwa ya karena kita sebelumnya kan technologist dan scientist gitu kan ya, jadi memang ketika datang ke pasar pertama kita memang menjelaskannya ini Pak A B C D E gitu, but it didn't work. Of course it didn't work gitu ya. Makanya sebenarnya sekarang sih sebenarnya dengan gini, setiap saya menceritakan kayak tadi ya algoritmanya, IoT-nya dan lain-lain, sebenarnya tujuan kami itu sebenarnya supaya petani itu nggak usah harus ngapa-ngapain lagi. Maksudnya nggak harus ngapa-ngapain lagi adalah, saya ambil contoh misalkan the previous technology ya, misalkan tadi misalkan monitoring gitu ya, mereka dikasih cuma datanya aja, and then we expect them to do some data analytics regarding this raw data gitu ya. Terus tapi kan mereka nggak bisa melakukan itu kan. Nah makanya justru sebenarnya dengan kita embedded the more sophisticated technology ya, baik AI ataupun algorithm yang kita put di sistem kita, itu sebenarnya untuk membantu supaya alat ini tuh udah bisa langsung berjalan as it is gitu ya. Sehingga dengan begitu, dengan kita sekarang sebenarnya misalkan kita pakai Incomotion dari Biops Agrotechno, yang mereka lakukan adalah mereka pasang sensor, mereka pasang the actuator, kemudian disambungin ke the irrigation infrastructure, and then itu udah otomatis berjalan begitu aja gitu ya. Jadi itu akan menyiram saat yang menyiram, ketika kurang air itu juga akan menyala lagi airnya, sore nanti dia menyiram lagi. Jadi petani bisa fokus ke melakukan yang lainnya kayak gitu. Jadi sebenarnya sekarang ketika kita ketemu petani ya kita pakai bahasa sehari-hari, Pak, ini udah siramnya otomatis. Nanti biasanya mereka akan nanya, terus gimana cara tahu waktunya nyiram atau berapa jumlah air yang disiramkan ya. And then we talk a little bit more technical, but it's more like a bahasa petani lah kayak gitulah. Kita udah mulai ada ya, kita harus berbicara dengan apa yang juga mereka knowledge yang mereka miliki kayak gitu. And ya perlahan-perlahan itu mereka sekarang semakin mudah untuk akhirnya bisa menjelaskan ke mereka. Tapi mungkin further mungkin sebenarnya yang bisa kita ceritakan juga memang kalau di petani ini mereka butuh success story gitu ya. Nah makanya sebenarnya yang paling gampang adalah if we want to go to the area, maksudnya kita mau nyasar area tersebut gitu ya, mau penetrasi market ke sana ya, kita bikin satu contoh success story di sana, and then they will see how it works kayak gitu ya, dan kemudian mereka akan melihat okay, so it's we can do this and then we can implement this in our farm also gitu. Jadi kayak gitu sih, itu sangat penting kalau di agriculture ya gitu, untuk ada success story dan mereka melihat langsung how it works. Okay. So how are you now selling your product to people? Maksudnya gimana sih caranya telling people that this technology can help you with that gitu. Sebenarnya ini segara ya. As for segara sebenarnya ini kan
sebenarnya the short version of like what are we gonna do kan. Aha. Sebenarnya Segara ini our tagline itu kan is your shrimp farm companion since day one. Jadi benar-benar kita dampingin mereka dari hari pertama sampai panen. Nah, jadi apa yang kita provide itu, kita pertama ngasih financingnya tapi bukan berupa duit, tapi financing berupa kayak pakan dan probiotics. Jadi pakan dan probiotics itu account for 60% of the production cost. Oke. Dan financing kita ini karena kita work directly with the principals, jadi harganya itu pasti jauh lebih rendah juga. Dan otomatis juga bayangin dari umur 1 hari sampai 4 bulan nanti panen, nggak perlu mikirin soal pakan dan probiotics gitu. Jadi remove the bias of like, nanti kalau kita kasih pakan lagi nih masanya bisa bengkak nih. Padahal enggak kan, kadang-kadang mereka takutnya bias malah buang-buang pakan gitu atau gimana. Jadi udah don't worry about nanti ada duit atau enggak, yang penting tuh udah mau tumbuh, udah mau besar, produktivitinya besar. Jadi financing dari day one sampai harvest itu dari segi pakan probiotics, dan setelah kita financing, kita membantu mereka yang milih benih itu. Jadi kita punya hatchery network, setelah kita milih benih, ngirim benih ke mereka, oke ini benih yang bagus nih, kita tahu hasilnya bagus. Oke, ini kita kasih ke mereka. Dapat jumlah benih berapa? Oke, sekian juta. Dari ngefoto itu. Dan setelah mereka ngefoto, kita bantu mereka, yaitu AI driven farm management, yang dimana kita bantu mereka dampingi dari waktu benihnya ada di dalam tambak sampai nanti panen. Nah, jadi selain itu juga karena ini kita ngasih financing, kita tuh juga naruh tim untuk mendampingi. Karena apparently dengan kita cuma ngasih teknologi doang, itu kayak rasanya mereka tuh nggak sejahtera gitu. So need someone to understand their language kan. Gitu. Padahal sih sebenarnya what we're providing to them tuh sebenarnya exactly the same apa yang teknologi ini ngasih gitu. Tapi mereka tuh biasanya nggak bisa nge-execute based on our recommendations gitu kan. Kita lihat bahwa kalau recommendations doang hanya sekedar recommendations, ya itu if there's no action for the recommendation, ya it's not gonna solve your problem. Ujung-ujungnya produktivitas tambak ini nggak bakal meningkat. Jadi kita naruh tim, terus tim kita ini bakal mantau tambak mereka sehari-hari, terus semua data-data itu dari yang super satu hari panen itu bakal diinput juga sama tim kita. Mastiin bahwa data ini selalu masuk ke dalam sistem gitu, karena ya data poinnya segini banyak. Dan habis itu ya itu dia ngikutin deh program itu, program yang ada di dalam aplikasi kita, from day one to harvest sampai nanti mau panen gitu. Jadi panen, oke, kita cari ini pembeli udang yang dari seluruh Indonesia yang mana yang bisa beli udang mereka dengan harga terbaik gitu. Jadi ya udah deh, jadi ya this full ecosystem, si pembeli ini transfer ke kita dulu, kita potong dengan pembiayaan pakan, probiotics sama profit sharingnya. Nanti si pertama tinggal dapat profit aja. Dan jadi kita yang guarantee dan the success juga gitu. Oke. So bisnis modelnya lebih ke? Business model kita nge-charge commission karena kita partnering with feeds on probiotics. Jadi nanti petambak-tambak ini harus pakai pakan dan probiotics dari kita. Nah, jadi di sana kita ambil commission, dan habis itu nanti di akhir panen kita juga ngambil commission dari profit sharing. Jadi kita profit sharing sama tambaknya 40-50%. Oke. Tapi they own the tambak itself. They own the whole farm. Tapi kita supply pakan probiotik yang 60% production cost. Jadi begitu sih. Kita 40-50% profit sharing. Oke, kalau gitu. Kalau Biops lebih ke gimana nih bisnis model? For now sebenarnya bisnis modelnya yang udah on the market, yang udah ready itu ada dua sebenarnya. They either can buy or they can rent. However, di tahun 2021 ini juga kita lagi develop bisnis model baru nih. Ujung-ujungnya sih supaya smallholder farmers lebih mudah untuk bisa implement this technology gitu ya. Jadi currently we are validating, working together with some farmers sama beberapa partner kita dengan si model profit sharing ini. Dengan profit sharing ini sebenarnya jadi kita invest atau kita mengistilahkan sebagai invest, artinya kita taruh alat kita di sana, dan juga mungkin tadi saya kelupaan cerita juga, betul sekali bahwa we always have to have these people yang tinggal di sana, dekat di sana, dan juga membantu mereka setiap mereka ada kebutuhan sesuatu, dan kita monitoring pertaniannya, and then di akhir ketika lagi panen kita sediakan marketnya, kemudian kita untuk profit sharing ini kita akan potong dari sana biaya penggunaan dari itunya dengan percentage gitu. Jadi nanti kita baru kasih hasil penjualannya presentasi untuk yang si pemilik lahannya, kurang lebih gitu. Oke. So jadi before this, I used to work in Salim kan, pernah juga kayak doing some kind of research about agro and aquaculture juga kan ya. And I see that
some kind of product in startup tuh similar to both of what you both have kan. Kayak ada lah yang mirip-mirip gitu, tapi mereka ada ininya, ada itunya, ada yang punya hardware-nya yang bisa langsung ditaruh aja gitu, yang there's a lot of things gitu kan. How would you manage both of your product super special? Oh, it's a very good question. First of all, sebenarnya mungkin ada dua hal yang mungkin saya mau bahas, dari teknologinya itu sendiri atau dari produknya itu sendiri, dan yang kedua dari bisnis modelnya sebenarnya. Dari teknologinya itu sendiri sebenarnya pertama kita harus mengembangkan teknologi, we work together with the farmers gitu ya. Kenapa soalnya kalau kita nggak benar-benar tahu apa sih yang sebenarnya keseharian yang di farmers lakukan, ya kita bikin teknologi yang akhirnya nggak akan dipakai sama mereka gitu kan ya. Syukurnya dengan Encomotion ini kita juga working together with closely with the farmers gitu ya, salah satunya yang di Bandung dekat dengan lokasi kita di sana, sehingga pengembangan selanjutnya kecil-kecil yang kita tambahkan, fitur-fitur tambahan yang kita tambahkan itu based on the primary market research we can say, yaitu ya dari petani itu sendiri gitu ya. Dan teknologinya ini sendiri yang tadi saya bilang, mungkin Biops kalau dibandingkan dengan beberapa inisiatif yang lain, itu tadi kita fokusnya kita tahu bahwa kondisi paling susahnya untuk masuk ke sektor pertanian, apalagi mau masuk ke smallholders ya, bukan ke company gitu ya, yaitu ya bagaimana data ini akan digunakan nantinya gitu. Jadi analisis data itu meskipun mungkin pengembangannya akan jauh lebih panjang, lebih susah, tapi it's a must sih kalau dari kita. Jadi memang kita nggak bisa sama sekali kasih data mentah, tapi pokoknya user tuh udah langsung tinggal pakai aja gitu. Jadi langsung paham aja gitu. Langsung paham aja, langsung pakai aja, and then receive the the value gitu ya. Nah yang kedua sih terkait dengan bisnis modelnya gitu ya. Sebenarnya ya itu tadi, kenapa sih akhirnya kita terus innovate di bisnis modelnya juga gitu ya. Kita moving from the buying and selling and then renting or subscription into this profit sharing gitu ya. Karena ujung-ujungnya kita tadi yang Mbak Mi juga ceritakan, kita masuk ke dalam sektor yang financially mereka juga they don't have a lot of money gitu ya untuk bisa invest di sesuatu yang kayak gini gitu ya. Nah itu jadi kita harus bikin monetisasinya udah nggak bisa lagi di petani, tapi kita harus cari ideas untuk bisa monetisasi itu lebih di kalau kita breakdown value chain-nya, either di input ataupun di output, maksudnya di input ya kayak pupuk, bibit dan lain-lain, atau di pasar gitu ya, kita sediakan pasar ke mereka dan kita monetisasinya di situ gitu ya. Well, it takes time, it takes financial resources gitu ya untuk kita bisa bikin itu gitu ya. Tapi we believe we work together again, lagi-lagi collaborate with farmers itu key gitu ya. Jadi kita juga sedikit-sedikit memperkenalkan bisnis model baru, inovasi di bisnis model dan juga di produknya itu, dengan kuncinya ya kita dekat dengan mereka gitu sih. Oke. Kalau Segara gimana? How would you manage your product special? I think the strongest advantage that we have compared to the other players in the industry itu is the team. We have a really big team. Kayak pertama masuk dunia pertambangan udang itu it's kind of an exclusive industry ya. Jadi emang gak susah masuknya. Dan untuk orang dari luar bisa create solutions for shrimp farming itu it's gonna be rather difficult gitu kan. Dan building the trust, jadi masuk itu udah susah, and then building the trust between other shrimp farmers itu it's also another thing. Dan kita lihat bahwa tim kita ini kayak saya sendiri second generation shrimp farmer, pertama generasi kedua, we've been through the thick and thin. Jadi kita udah kenal banyak stakeholder di industri, kayak kita kenal sama direktur pabrik pakan, kenal sama direktur probiotik, bahkan jadi tim kita juga direktur pabrik pakan sama direktur probiotiknya. Terus kita juga punya kayak advisors kayak yang punya experience di managing hundreds of farms before. Jadi the team itself itu is one of the strongest advantage. Jadi kita udah semuanya itu di dalam industri itu kayak we're built for this gitu. We're built for this problem and we're built for this industry gitu. That's number one. And then number two itu in terms of the product itself, kita itu offer end-to-end traceability. Kita punya data basically from dari udang ini baru menetas sampai harvest. Itu end-to-end traceability. Di saat data ini bisa kita utilize dengan baik, kita bisa nanti ke depannya itu banyak future plans. Dimana kita bisa dari data-data ini, kita coba jual data ini ibaratnya bukan jual lah. Kita offer data ini, misalnya kita tahu udang ini dari kecil sampai dipanen tuh kayak gimana.
Dan mereka itu farm sustainably. Kita nggak pakai dangerous chemicals, dangerous substances. Dan itu kalau kita kasih datanya ke newer markets, itu bisa leverage the shrimp prices as well. Jadi that's one of the advantage juga. Dan kita bantu mereka shrimp larvae procurement. Jadi bantu memilihin benih yang milih dan menghitung benih yang no one is actually doing as of now di Indonesia. Jadi baru kita aja itu. Terus kita juga ada lower feed and probiotics cost. Misalnya kamu nambak cuma punya 3 kolam. Harga pakan yang sama probiotics yang kamu dapat pasti lebih tinggi. Dan kalau kamu ikut sejarah, join the ecosystem, kita bisa ngasih harga pakan dan harga probiotics yang lebih murah dan di financing. Jadi best of both worlds kan. Habis itu yang terakhir itu kita itu AI based startup programs. Kita nggak dependent on any individuals, on any skilled individuals. Kita benar-benar aggregating everything from expert knowledge to data, trying to find the best practice untuk every single pond. Jadi that's what's our strongest advantage. Jadi like from the team and then like the product itself yang barusan jelasin tadi. Okay, so to sum up that you have financing, you have monitoring and curating as well, and then selling juga. Yeah, and then like connecting to buyers. Yeah. Oh, connecting to buyers. Tapi belum ada platformnya. Untuk sekarang as of now belum sih. Jadi kita paling bisa collaborate aja. Karena that's not the biggest pain point gitu. Di dunia pertambangan itu, I think kalau orang yang punya duit ya, I think you guys might want to like farm shrimps gitu. Karena kenapa? Karena the only industry that I know so far yang nggak perlu mentingin marketing itu adalah tambak. Yes. Tambak udang. Yeah. Udang ada dimanapun, mau udang itu kecil, mau udang itu besar, mau udang itu mati pun ada yang beli. Nah jadi makanya kita nggak lihat, okay, this is not their pain point. Makanya itu supply chain itu relatively short. Si buyer ini ujung-ujungnya eksporternya sendiri itu yang nyari-nyari udangnya sampai ke pelosok-pelosok gitu kan. Jadi makanya itu kita cuman ini connect deh, ini kita lempar ke market siapa yang mau beli gitu. Jadi make the best buyer with the best price wins. Gitu sih makanya. Tapi kan gini loh, what I heard ya from the market gitu kan, there will be lots of middlemen kan. Apakah itu menjadi sebuah tantangan untuk produk kalian? Karena there's a lot, you know, kayak ada middleman satu dan nanti they go somewhere gitu kan, dan kalian jualan goods kan, maksudnya bahan pangan gitu kan. Apakah itu menjadi sebuah tantangan? Oke, for now kalau dari kita sendiri sih sebenarnya nggak directly affecting ya our business ya, karena kita juga masih belum masuk ke sana gitu ya. Tapi ketika nanti kita ngomong yang tadi saya ceritakan, ketika kita develop this new business model talking about this profit sharing, ini pertanian nih kalau sayuran tuh agak beda mungkin ya sama di udang gitu ya. Karena di sayuran nih harga tuh bisa misalkan saya ambil contoh kol gitu, atau kayak cabai gitu ya. Pagi 5.000, sore itu bisa Rp500 gitu ya. In a matter of like only 5 hours. Itu karena gampang layu kan. Well, it's also because banyak pemain yang tadi, makanya middleman tuh kadang nyimpan, kemudian dia baru masuk ke pasar induk di sore hari dan lain sebagainya, sehingga fluktuasi harganya tuh sangat-sangat luar biasa gitu ya, karena supply-nya juga sangat-sangat besar kayak gitu ya. So we see this threat kayak gitu ya, tapi fortunately karena kita sekarang masuk di era yang kayaknya nih udah mulai terbentuk lah ekosistemnya, udah banyak pilihan. Tadi ya banyak rekan-rekan kita startup yang udah ngomongin gimana sih caranya memotong middleman itu. So itu we feel very fortunate ya gitu ya, karena kita udah bisa kerjasama dengan teman-teman startup yang lain yang udah bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya nanti ke depannya kita mau misalkan apakah langsung going into the market itself, for now actually enggak ya. Kenapa? Karena collaboration is the key for now gitu ya bagi kita. Jadi lebih baik kita collaborate aja sama teman-teman startup yang lain yang memang udah having this kind of solution yang bisa ngerjain itu ya. Karena ya itu dia sih, di pertanian dari mulai input sampai ke output tuh permasalahannya tuh like oh my god, itu banyak banget permasalahannya, orang lah, hama lah. Jadi mulai dari tanamannya sampai ke human, animals, and then the vegetable itself gitu ya. Weather and etc. Itu susah banget, ekonomi, and itu masalahnya tuh ada semua gitu ya. So we cannot do anything gitu ya. Kita nggak bisa, we cannot do everything gitu ya. Jadi ya sekarang sih kalau kita di Biops Agrotechno fokus di collaboration gitu. Jadi kita collaborate dengan teman-teman startup yang lain yang udah mulai masuk dari di marketnya. Di situ, jadi biar sekalian aja gitu kan. Yes. Oke. Kalau Segara gimana cara menghadapi middleman? Karena kan udang gitu ya, meskipun ini bisa dijual dari yang hidup sampai yang mati gitu, tapi kan still gitu kan. Iya,
kalau as of now kita lihat sebenarnya middleman ini they're very useful sih kalau di pertambangan udang ya. They what, sorry? They're very useful sebenarnya. Useful. Iya, Okay, jadi okay, that's interesting. Okay, that's interesting. Different perspective kan. Yeah, different perspective. Makanya beda banget kok di udang doang gitu. Karena ada beberapa orang yang bilang it's so scary, you know, to be with among of these guys gitu. Tapi why? Okay, the reason why itu sebenarnya pembeli-pembeli udang ini ya, mereka itu banyak kan bahkan act as also the financing, like sub-financing lah ya. But do they really financing? Jadi biasanya gini, ekspor biasa kan kalau di udang ini ada si petambak, pembeli sama si eksportir. Nah tapi pembeli ini biasanya si orang eksportirnya sendiri. Oke. Nah tapi biasanya si eksportir ini itu gak langsung bayar waktu udangnya ada gitu. Jadi waktu udangnya dikasih itu gak langsung dapat in cash gitu. Jadi bisa mungkin kayak several months, 2 bulan setelah itu baru mereka bayar. Dan sementara si pembeli udang ini mereka itu biasa langsung ngasih cash ke si petambak. Dan harganya juga itu bahkan kadang-kadang bisa ada cuma sedikit bedanya. Mungkin kayak cuma 2-3% gitu. Emang mereka mainnya di volume gitu. Dan bukan hanya itu doang. Jadi si pembeli udang ini bukan cuma financing, tapi mereka juga punya logistics. Mereka punya truk, mereka punya armada, mereka punya orang-orang yang biasanya ngerjainnya sortirin udang semua segala macam. Jadi mereka itu sangat-sangat useful gitu. Dan pemain-pemain ini tuh mereka tuh they've been in the industry for like years gitu kan. Mungkin decades juga mungkin. Dan kita lihat untuk bisa mereka punya segini banyak armada itu butuh tahunan, butuh bertahun-tahun. Makanya itu kita lihat bahwa ini nanti ke depannya tuh kita bukan jadi kayak mereka juga gitu, tapi we're just gonna collaborate juga. Ya, we believe that we can't solve everything at once gitu kan. Kita bakal kerja sama mereka juga, dan itu yang sebenarnya kita lakuin. Kita sekarang connecting them to like the shared buyers dulu gitu. Dan what's interesting juga, middleman ini kan bedanya cuma 3% gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang mereka nggak ada beda sama sekali. Karena apa? Misalnya kita pernah nanya, pembeli udang harganya berapa? Oh harganya Rp75.000 per kilo untuk size sekian. Terus kita tanya ke eksportirnya, oke size sekian harganya berapa? Oh 74.000 bro. Lah kok 74.000 gitu kan? Kok kalian yang ekspor tapi kok pembeli udang harga lebih tinggi gitu kan? Nah jadi kita setelah ngobrol-ngobrol, ternyata waktu dari on the way dari si petambak ini ke eksportir, itu kan mungkin take several hours atau several days bahkan kadang-kadang kan. Udang-udangnya itu makin besar. Udangnya makin besar, jadi kayak direndam gitu kan. Jadi makanya naik bisa kayak 1-2%. Nah makanya itu jadi kayak mereka tuh ngambil profitnya tuh emang kecil gitu. Nah dan kita lihat, waduh kalau mainnya kayak gini, and then like dengan sekarang banyaknya supply chain solutions, apalagi kayak sekarang ada Sayurbox, Happy Fresh and all that stuff, itu kayaknya we're just gonna collaborate lah. Karena we don't, shrimp farming is not about selling gitu sekarang. It's about how to maintain your shrimp farm. Karena ya itu lebih dari 50% tambak udang gagal. Jadi gitu sih, we're just gonna collaborate with them. Alright. Well, if my add terkait sama yang tadi middleman, itu bener banget sih sebenarnya. Middleman di pertanian di sayur juga, ya kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang tadi ya, bagaimana presentasi yang dimiliki petani dan lain-lain, mungkin terlihatnya jadi kayaknya tadi berbahaya, dangerous, and etc. Tapi sebenarnya saya sering banget ketemu sama petani gurem disebutnya ya, petani yang sangat kecil atau smallholders, yaitu yang namanya lahan pertanian mereka tuh benar-benar adanya tuh di kaki gunung dan lain-lain gitu ya. So the logistics is the problem gitu ya. Gimana caranya mereka membawa itu sampai ke pasar gitu ya. So I think dengan adanya si middleman ini, bandar disebutnya kalau di daerah Jawa Barat kayak gitu, sebenarnya sangat membantu. Bahkan ada bandar yang bentuknya tuh ya mereka mau bantu manenin dan lain-lain. Nah tapi why it's important to have this kind of startup solution dan lain-lain gitu yang terkait sama supply chain, they need choices gitu ya. Kalau misalkan mereka nggak punya choices kan gimana mereka mau berkembang gitu ya. Dan dengan adanya jenis-jenis supply chain baru yang lebih inovatif dan lain-lain, sehingga perkembangannya bisa lebih cepat. Dan tapi menurut saya ya they both can intinya mereka bisa memilih lah maunya nanti mau yang ke arah mana gitu ya. So they have more choices right now. Terus sih, if I may add juga nih, sebenarnya si financing ini tuh bukan financing, si pembeli ini itu I think what matters most itu bukan the middleman, it's about the transparency sih. Jadi there can still be middlemen di mana-mana, itu nggak bakal ada habisnya sih middlemen. Tapi having the transparency in prices, I think that's what matters most gitu. Kayak kita sekarang dengan kita dapat info, dengan harga udang segini, misalnya waktu di middleman, saya mau beli udangmu, tapi udangmu saya harganya 70.000, padahal waktu dilihat loh, sekarang harga pasaran di daerah saya harusnya 78.000 gitu kan. Jadi mereka punya
ada bisa defensible gitu kan. Nah jadi ya I think what I believe is middleman will stay there, but like I think what's more urgent itu is the transparency sih. Oke, sama satu lagi nih. Kan aku lagi dengar nih, pernah baca program pemerintah adalah program ketahanan pangan. Ya kan? Is it true? Apalagi sejak pandemi ini, we're trying to, so Indonesia is trying to nge-push balik lagi ini perekonomian Indonesia dan ketahanan pangan kita. Itu kira-kira ada nggak sih yang kalian bisa kontribusikan buat Indonesia dengan program ketahanan pangan atau tidak dengan program ketahanan pangan? Yeah. Tentu ya, karena BIOPS kan kita punya visi membawa era baru pertanian di Indonesia gitu ya, yang artinya kita mau we committed to membawa impact gitu ya kepada sektor ketahanan pangan di Indonesia gitu ya, dengan dengan inovasi-inovasi yang bisa kita berikan. Mungkin saya bisa cerita dua ya, jangka pendek dan jangka panjang ya gitu. Kalau jangka pendek realnya ya tentunya dengan pengimplementasian teknologi tepat guna. Jadi kita mendefinisikan teknologi tepat guna, even it's like a very sophisticated technology, IoT, AI, etc. But it can be used easily by the farmers. Nah itu yang kita mau jadi kita mau di situ gitu ya, membuat teknologi ini tepat guna dan membawa manfaat yang real bagi mereka gitu ya. Manfaat yang real seperti apa sih? Saat ini dengan penggunaan Encomotion kita bisa meningkatkan produktivitas yield dari panennya itu hingga ke 40%. Kemudian kita increase the production efficiency by 50%. Dan kita juga mengulas data, menganalisis data bahwa dengan penggunaan Encomotion kita bisa saving water sampai ke 40% gitu ya. Jadi itu bagaimana kita berkontribusi untuk saat ini, jangka pendeknya seperti itu. Nah jangka panjangnya untuk ketahanan pangan Indonesia kayak gimana sih? Harapan kami seperti ini sebenarnya. Kami melihat bahwa sebenarnya sebagai sebuah negara atau sebagai sektor yang sangat besar gitu, sektor pertanian, itu yang paling penting saat ini di sayuran terutama itu adalah bagaimana sih supaya kita bisa memetakan kebutuhannya seperti apa, sayuran ya, kebutuhan sayuran seperti apa, untuk bisa diberitahukan kepada para petani untuk bisa menyuplai sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, yang sekarang mungkin yang mudah bisa dilakukan di Indonesia itu kan baru beras gitu ya. Beras kan sekarang kita bisa kontrol, ada Bulog gitu ya. Ketika harganya seperti apa kita bisa kontrol dan lain-lain. Untuk sayuran mungkin baru cabai, bawang, kita tahu misalkan kalau misalkan lagi lebaran dan lain-lain itu udah mulai dikontrol tuh harganya. Tapi untuk sayuran-sayuran yang lain belum gitu ya. Nah itu yang menurut saya seharusnya bisa juga dibantu untuk kedepannya, dan itu basisnya tentunya adalah data analytics gitu ya. Bagaimana kita bisa membantu data analisisnya dari berbagai data nanti ke depannya, even dari lingkungannya itu sendiri maupun data-data yang diberikan dari user gitu ya, bahwa lagi nanam apa, gimana dan lain-lain, dan kebutuhannya seperti apa. Dan jadi di kedepannya value dari pertaniannya menurut saya sangat bisa meningkat dengan kita bisa sampai ke sana, dan itu yang apa yang kita juga kejar gitu ya di BIOPS. Kita selain di budidaya kita juga mau membantu ke arah situnya gitu ya, bagaimana data bisa membuat pertanian ini jadi lebih fair buat para petani gitu. Oke. Kalau Segara? Untuk ketahanan pangan ya, iya sih, kalau dari Segara sendiri sih kita believe ujung-ujungnya kan karena kita membantu mereka supaya jadi berhasil ya. Yang kita aja kan sekarang membantu tambak-tambak yang gagal ya. Bisa kayak 50% tambak yang gagal, kita kalau misalnya manage bisa nge-solve that issue, bayangin kalau semua tambak udang berhasil gitu kan. Itu bisa mungkin double the GDP kita yang sekarang punya untuk udang. Dan kita lihat juga sebenarnya kenapa kayak share farming industry juga sangat menarik itu kan karena sekarang KKP aja lagi nargetin untuk penaikan ekspor udang lobster sama rumput laut ya, itu 250%. Nah, jadi ya sih makanya kita lihat emang ini share farming is very promising dan kita percaya sih dengan yang the solution that we're providing itu bisa membantu mereka. Dan we've seen amazing results juga kan dari misalnya contoh tambak-tambak yang ikut Segara, dari yang sebelumnya kayak gagal, kita tuh bantu ningkatin hasil panen mereka ya 91,8% kemarin datanya. Terus meningkatkan efisiensi pakan juga sebesar 40%, dari yang sebelumnya itu 2,6 kg pakan per 1 kg udang, sekarang jadi 1,5 kg pakan per 1 kg udang. Dan ultimately kita juga membantu mensejahterakan mereka gitu, karena mereka yang sebelumnya ternyata minus gitu ya, rugi, ada yang bertahun-tahun gagal, itu sekarang dia bisa dapat ROI 36% per siklus. Gitu. Jadi ya bayangin kalau kita bisa replicate this to all of the farms in Indonesia, itu bakal ya ketahanan pangan, dan bahkan ya itu kita bisa achieve the target juga sampai ekspor naik 250%. Nah jadi itu sih, dan ya itu ya the interesting thing about
agriculture dan aquaculture itu it's not gonna die gitu. Ya, For the future ya mungkin kayak next 50 years kayak you're still gonna need to eat gitu kan. Iya, Iya, of course. makanya. Oke. Jadi itu sih. Oke deh kalau gitu. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kira-kira setelah Hub ID ini next step-nya apa sih? Oke, tentunya karena dari Hub ID ini kita banyak dapat banget kontak dengan berbagai stakeholders dari pemerintahan ataupun dari company-company lain gitu, startup-startup lain. Tentunya kita lanjutkan kontak kita dengan mereka, jadi kita bisa terbantu banget nih dengan adanya koneksi-koneksi tersebut. Dan tujuan akhirnya sih tentunya supaya kita bisa terus mengembangkan Biops Agroteknologi untuk mencapai visi kita membawa era baru pertanian di Indonesia. Oke, baik. Kalau Segara? Iya, dengan Hub ID juga kan kita dapat banyak connections ya dari government, terus kayak kita juga ketemu sama stakeholder yang luar biasa. Kita kemarin kalau nggak salah juga sempat ada ikut roadshow, kita dapat connection untuk ternyata bisa provide HDPE gitu, dan itu bisa juga useful buat tambak-tambak gitu kan. Yang pastinya kita bakal dari semua mentorship connections yang kita udah dapat, kita bakal terus maju juga dan cari duit lebih lagi ya, cari duit lebih lagi, cari funding, cari funding investor kalau ada yang mau invest. boleh. Ya, boleh hubungi saya. Nah ya pasti itu cari duit, cari funding. Terus yang pastinya dari connection ini juga kita bakal banyak sih, kita expect banyak collaboration ke depannya juga. Dan future plans sendiri kan setelah HPID ini selesai, kita expect juga kita ini udah di-accelerate juga, kita udah lebih matang lagi. Kita bakal fokus lebih ke Indonesia bagian timur dulu. Kita bakal banyak fokus Indonesia bagian timur, bantu tambang-tambang di daerah sana, dan dari sana nanti bakal expand lagi ke seluruh Indonesia sih, hopefully. Nah jadi itu sih yang kita mau lakukan untuk HPID, dari setelah HPID, bantu tambang lebih banyak lagi sih. Oke, baik kalau gitu. By the way, terima kasih banyak Mas Jason dan Mas Dali untuk kehadiran dalam acara kami. Tapi sebelum saya tutup acaranya, mungkin Mas Dali, kalau misalkan ada yang pengen tahu nih tentang Biops tuh di mana sih? Oke, bisa cek di website kita www.biopsagrotekno.co.id atau juga di media sosial kita ada di Instagram @biopsagrotekno dan juga di Facebook Biops Agrotekno. Oke, baik. Kalau Mas Jason nih, katanya tadi kan lagi nyari funding nih, mungkin investor-investor pada lihat? Ya boleh di LinkedIn dulu ya kalau investors, LinkedIn Christopher Jason, langsung ada itu yang founder dan CEO Segara. Terus untuk petambak atau untuk calon partner juga bisa hubungi kita dari segara.id, dari website kita, landing page kita, atau melalui email juga jason@segara.id juga. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi Mas Jason dan Mas Dali. Thank you. Oke, baik. Kalau gitu kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan Startup Talks Hub.id. Anda dapat mengikuti perkembangan program Startup Hub.id di sosial media kita. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kita di YouTube ini. I'll see you again next time. Bye-bye.